Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasul. Wa qala aydan ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal qara yuhibbul mutawakkil. Kemudian bimbingan dan arahan pada saat Ustadz Irwansyah membuka Muspimda yang ketiga ini juga sangat substantif. Beliau menyampaikan kepada kita sikap Muhammadiyah dan sikap warga Muhammadiyah yang seharusnya menghadapi COVID-19 ini. Bukan persoalan hidup dan mati, tapi persoalan sakit dan sehat. Ada jihad kesehatan yang perlu untuk kita munculkan di situ. Maka jihad bagi warga Muhammadiyah itu bukan pergi ke Palestina. Yang Ustadz Irwansyah itu tidak hanya ke Palestina, tapi juga ke Lebanon, tapi juga ke Israel, tapi juga ke Mesir dan negara-negara konflik beliau masuk ke sana. Bahkan saya belum pernah berkunjung ke sana karena warga Sumatera Utara itu lebih memilih beliau ketimbang saya. Kalau daerah-daerah yang konflik itu biasanya Muhammadiyah mengutus Ustadz Irwansyah. Namun ke negara-negara Eropa Barat yang maju itu biasanya Ustadz Qorib yang diutus. Dan menarik, pada saat kami melakukan perjalanan tugas Muhammadiyah yang diwakili oleh Ustadz Irwansyah, kemudian Mas Muthalib dan saya, itu biasanya dalam perjalanan saya banyak menimba ilmu dari mereka berdua. Misalnya pada saat perjalanan dari Medan menuju ke Tapanuli Tengah, saya biasa duduk di depan, tak mau di belakang. Bukan karena saya tidak mau mengalah. Biasanya dalam sebuah jabatan struktural, ajudan itu selalu duduk di samping supir, sementara pejabat itu selalu di tengah mobil. Maksud saya itu sebenarnya menghormati mereka, bukan merendahkan mereka. Dan pernah satu ketika pada saat tanjakan menuju Tapanuli Tengah, mereka berdua tertidur pulas. Saya tahu
Dan saya membaca ayat-ayat Al-Quran, misalnya seperti Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban ila akhir surah itu. Atau amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kanna saya'lamun thumma kanna saya'lamun ila akhir ayat. Saya lancar pada saat itu disebut dengan civil Islam, atau tahun 2000-an awal disebut dengan civil society atau masyarakat keadaban. Islam yang bagaimana yang ditampilkan oleh Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan, Islam yang toleran, Islam yang kuat dalam pendirian, tapi juga Islam yang sadar dengan pluralitas yang ada. Islam Muhammadiyah yang dipelopori dan diinisiasi oleh Kiai Dahlan adalah Islam yang ajarannya dari Timur Tengah kemudian berdialog dengan budaya lokal di sini. Itulah yang disebut dengan Islam Indonesia. Maka kita semua di sini pakai peci. Coba tengok di hadis Bukhari, ada nggak peci? Atau coba tengok Abu Bakar Siddiq, pernah nggak ada riwayat yang menyatakan Abu Bakar Siddiq pakai peci? Nggak ada. Itu khas Indonesia dan dipakai oleh Muhammadiyah. Yang lebih menarik lagi, warga Muhammadiyah itu pakai baju batik. Batik ini adalah baju tradisional dari masyarakat Jawa. Tapi karena dia menutup aurat, digunakan oleh Muhammadiyah sebagai baju nasional. Coba Bapak Ibu sekalian, ini bapaknya pakai baju biru batik nasional Muhammadiyah, keren. Ibu-ibunya batik Aisyah. Kami pakai baju Muktamar jauh lebih modern dan keren lagi. Ya masa Bapak Ibu saja yang saya puji, kami juga harus dipuji dong. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami dengan Muhammadiyah ini. Maka Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi terkait dengan persoalan revitalisasi ideologi Muhammadiyah, ketika kita berMuhammadiyah itu, Muhammadiyah tidak hanya selesai pada saat kita ikut pengajian. Muhammadiyah itu bukan hanya persoalan kunut, tidak kunut. Bukan hanya pada persoalan bagaimana awal Ramadan, bagaimana akhir Ramadan, bagaimana awal Syawal, tidak. Tapi Muhammadiyah itu mengusung dinul hadarah. Dinul hadarah itu adalah religion of civilization, agama peradaban. Itu yang dalam bahasa Profesor Haidar Nasir disebut dengan Islam berkemajuan. Pada tahun 1917, ketika warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu masih berpikir bagaimana belajar memakai baju, kemudian menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa lapar, Kiai Dahlan bersama Nyi Walidah Ahmad Dahlan itu sudah berhasil mendirikan Aisyah. Pada tahun 1914, Muhammadiyah itu berhasil membuat sebuah majalah tertua di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu Suara Muhammadiyah, yang menjadi bacaan wajib bagi kita dan simbol betapa cintanya Muhammadiyah terhadap gerakan literasi itu. Makanya bagi warga Muhammadiyah itu wajib membaca Suara Muhammadiyah. Jangan bacaannya Sabili, bawanya mau perang saja. Ikut Muspimda bawa parang, ngapain? Ikut Muspimda silakan bawa pulpen, ayo perang ide, perang gagasan. Hitung dulu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, siapa yang tidak intelektual, siapa yang tidak kiai, siapa yang tidak cendekiawan. Kiai Dahlan 6 dan 7 tahun tinggal di kota Mekah. Bagaimana beliau mendakwakan Muhammadiyah di satu masyarakat yang kejawennya kental, yaitu Keraton Yogyakarta itu. Di kaum itu komunitas masyarakat yang di situ ada rumah ibadah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kemudian kauman itu diidentikan dengan sebuah kampung yang sangat religius. Kauman.
Penguasaan bahasa Arabnya sangat luar biasa. Dia juga bersentuhan secara intelektual dengan Muhammad Abduh, tapi tidak menjadi liberal. Dia juga bersentuhan dengan Rashid Rito, tapi tidak terkonsentrasi hanya pada persoalan pendidikan. Dia bersentuhan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tak pernah menjadi salafi. Dia bersentuhan dengan Jamaluddin Al-Afghani, penggagas pan-Islamisme, pan menyeluruh Islamisme, persaudaraan Islam menyeluruh sedunia dalam konteks satu komando politik. Gak mungkin. Tapi Kiai Dahlan itu tidak menjadi seorang politisi. Kiai Dahlan itu menjadi dirinya yang unik. Maka pada tahun 1963 betapa Soekarno menandatangani sebuah surat keputusan, Kiai Dahlan itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Itu hebatnya Kiai Dahlan. Akidahnya kuat, pemahamannya luas, tak takut bergaul kepada siapapun. Dalam buku Muhammadiyah Gerakan Islam yang ditulis oleh Profesor Haidar Nasir, saya baca itu, Bapak Ibu. Betapa Kiai Dahlan itu mengundang kaum ateis dan komunis itu untuk rapat bersama, meminta ide-ide cerdas dari mereka. Tak jarang Kiai Dahlan pergi ke gereja, belajar dari keunggulan orang-orang Katolik. Maka di anggaran dasar, anggaran rumah tangga nanti mohon dijelaskan Mas Tolib, syarat berdirinya ranting diantaranya adalah adanya amal usaha berupa pengajian. Masjid, musola harus ada. Dari mana itu diambil Kiai Dahlan? Itu diambil Kiai Dahlan dari gerakan dakwah Katolik. Maka jangan sikit-sikit nuduh liberal, kaki tangan Kristen dan seterusnya. Nanti insya Allah akhir Mei saya ngisi pengajian Islam Rahmatan lil Alamin. Jamaahnya seluruh pastor Sumatera Utara di Siantar. Mas Taufik, ini kalau nanti sampaikan sama jamaah, inilah dakwah Islam Rahmatan lil Alamin. Tapi jangan menjadi komoditas Mas Wadi Black Campaign menjelang muspil, jangan. Kita harus terbuka di situ. Yang mengadakan adalah Uskup Agung Sumatera Utara, penceramah Dr. Muhammad Qorib, lainnya Petrus, Salampeus, macam-macam. Yang Muhammad Qorib hanya satu. Nanti kalau ada warga Muhammadiyah yang protes akan saya tunjukkan, nih baca riwayat hidup Kiai Dahlan. Jangankan kepada Katolik, Kiai Dahlan juga mengundang tokoh-tokoh komunis untuk rapat secara bersama kok. Nah, dakwah Katolik itu berbagai macam kekuatan. Yang pertama, pendidikan Katolik itu bagus. Maka di Muhammadiyah ini ada lembaga pendidikan. Salah satunya kita berada di dalamnya, inilah pusat keunggulan kita ini. Dengan gedung yang sangat mewah, hebat betul. Ini kepala sekolahnya kalau seandainya tidak berpikir inovatif, kreatif, dan progresif, mana mungkin terbangun seperti ini? Ini karena pimpinan-pimpinan amal usahanya selalu berkonsultasi dan bersinergi dengan pimpinan perserikatan, maka bisa terbangun seperti ini. Betul nggak? Betul tak? Mas sudah periode keberapa? Oh, ini sensitif ini. Oke, kita buat periode 3,5, boleh nggak? Pak Ketua tawa. Ayo kita kembali kepada konteks pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Warga Muhammadiyah kudu suka membaca, maka kemana-mana membaca. Saya bawa 2 handphone. Yang pertama adalah handphone jadul pemberian orang, itu khusus nelpon. Dan yang kedua berbagai macam tafsir Al-Quran dan informasi penting itu ada di sini. Tiap waktu membaca, di mobil penuh dengan buku dan baju. Karena gerakan literasi itu harus kita munculkan ke permukaan. Ini yang membedakan antara warga Muhammadiyah dengan yang lain. Bapak Ibu harus rajin membacalah. Baca Quran, tapi baca Qurannya jangan hanya sekedar tadarus, harus tadabbur. Tadabbur satu akar kata dengan dubur, dubur bagian belakang. Jadi kalau tadabbur kita baca teks ayat Al-Quran, kita tangkap juga maknanya di belakang itu.
Harus mampu menangkap sesuatu yang abstrak. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab itu lub itu substansi. Kelihatannya ulul albab itu melihat sesuatu yang terang, tapi dia mampu menangkap makna yang tersembunyi di balik itu. Itu ulul albab namanya. Makanya saya ceramah itu 45 menit di sini. Ada yang sudah ngantuk-ngantuk, itu ulul albab harus menangkap, nggak boleh lama lagi ceramahnya itu. Itu ulul albab. Kan ada yang ngantuk-ngantuk itu. Itu kan tanda harus ditangkap oleh ulul albab. Jangan lama lagi ceramahnya. Dalam satu penerbangan Bapak Ibu dari Ohio menuju ke Washington DC dalam sebuah pesawat. Ketika pesawat take off, kemudian sudah berada di atas, berdirilah seseorang Bapak Ibu. Oh ternyata orang Amerika, pakai baju jas, pakai dasi. Dia buka kabin, kemudian dia ambil satu koper besar, lalu dia buka di depan penumpang yang lain. Ternyata Bapak Ibu, yang dibuka itu adalah uang dolar. Lalu uang dolar itu dia buanglah di pesawat itu. Yang lain kaget, kenapa uang dolar ini kamu buang? Jadi kata orang Amerika itu dengan sombong mengatakan, kami di Amerika banyak dolar, maka kami buang pun nggak ada ruginya. Duduk dia. Kemudian tak lama setelah itu berdirilah orang Arab, pakai jubah, dibuka kabin, kemudian dia ambil 2 koper besar, dibuka ternyata korma semua. Korma semua Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, orang bertanya, kenapa kormanya kamu buang? Dia mengatakan, karena di Arab banyak korma, maka kalau kami buang 2 koper itu nggak ada ruginya bagi Arab. Orang Indonesia ini kan pintar, ada orang Indonesia dekat dari mereka. Lalu berdiri orang Indonesia itu datangi kawannya yang masih tidur. Jadi kawannya tuh diangkat kemudian dibuang. Penumpang marah. Kenapa kawanmu yang tidur itu kamu angkat dan kamu buang? Kata orang Indonesia yang membuang itu, karena orang kayak gini di Indonesia banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Mas Taufik, pada saat saya sampai menjelang zuhur nanti menyampaikan pengajian ini, ada yang tidur, tolong dibuang. Buang. Arahnya ke situ sebenarnya. Kemudian Kiai Haji Ibrahim pernah di Palembang menyampaikan pidato selama 2 jam dengan mempergunakan bahasa Arab. Dan ini ada ipar dari Kiai Dahlan, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kedua. Kemudian Kiai Haji Hisham, intelektual dan kiai. Nggak ada Ketua Umum PP Muhammadiyah itu yang dapat di tengah jalan. Silsilahnya nggak jelas. Bahkan kalau kita tarik silsilah Kiai Dahlan itu, beliau keturunan Nabi Muhammad, tapi tak pernah mengaku dirinya sebagai Habib. Pakai B belakangnya. Hebat. Kan di Jakarta ngeri itu. Habib-habib itu merasa pewaris Islam betul. Habib kan kelihatan perawakannya tinggi, hidungnya mancung. Lah kalau itu kriteria dari Habib itu, kira-kira Mas Mutalib sama saya keturunan Habib nggak hidungnya kayak gitu? Ini harus dipahami. Darah biru Kiai Dahlan itu keturunan Nabi Muhammad, tapi warga Muhammadiyah tak merasa punya hak khusus di negara kita ini. Sama di depan hukum. Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Ibrahim, Kiai Hisham, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang wafatnya ditahan oleh pemerintah Jepang, di penjara di Jawa Timur sana, di Surabaya kan? Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, nama awalnya itu adalah Raden Hidayah, tapi karena dia cinta sama Indonesia diganti dengan Ki Bagus Hadikusumo. Hadi satu akar kata dengan hidayah, satu akar kata dengan hadiah. Dia punya anak namanya Jarnawi Hadikusumo. Jarnawi Hadikusumo itu pernah menjadi dai di Sumatera Utara, di Serdang Bedage, di Tebing, di Mergo juga pernah. Dan itulah yang menulis lagu Sang Surya.
yang sangat terkenal itu. Jangan hanya sekedar nyanyi, tapi kita hayati dulu. Kata demi kata, kemudian kalimat demi kalimat. Kurang apa Muhammadiyah ini Bapak Ibu? Berdiri tahun 1912. NKRI ini dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta itu pada tahun 1945. Sebelum ada NKRI ini, Muhammadiyah itu sudah ada. Maka pendakwa-pendakwa yang datang belakangan itu jangan merasa paling Indonesia dan membawa paham baru, nggak boleh. Itulah bertengkarnya warga Rantum kita dengan pendatang baru yang membawa paham keagamaan baru ke Muhammadiyah. Dia atur Muhammadiyah. Muhammadiyah masjidnya sangat terbuka, siapapun boleh sholat di situ, tapi ikut fikih Muhammadiyah, jangan bawa fikih lain. Jadi selama pengajian Ramadan ikut juga tarawih di situ. Begitu Ustadz Muhammadiyah ceramah, dia keluar lari entah kemana. Ini diluruskan. Kalau dengar faedah dia akan marah kepada kita yang seperti ini. Bukan kita tidak toleran, tapi untuk konteks internal kita harus kuat. Ini yang disebut dengan revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Kemudian A.R. Sultan Mansur, Yunus Anis, Fakih Usman, sampai kemudian A.R. Fahrudin. Oh, ini ketua umum PP Muhammadiyah, sufi modern. Jadi sufi kita itu bukan yang bersolok Bapak Ibu, yang pergi ke gunung atau hidup di kampung dusun 7 yang orang nggak ada di situ. A.R. Fahrudin kawan dekat Soeharto, tapi rumahnya itu nggak ada sampai dia meninggal dunia. Dia pernah lah KPR rumah, kemudian duitnya itu dilarikan oleh pengembang. Dia punya sepeda motor Astuti, Astrea 73 itu. Bawaannya gembira saja. Maka di Muhammadiyah ini ada dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i dan yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tidak merokok, mazhab Maliki merokok. Mazhab Maliki itu terinspirasi oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Maka kalau ada warga Muhammadiyah yang merokok itu jangan disalahkan oleh yang tak merokok. Karena yang merokok juga dalilnya ada, warkau ma'al rokiin. Dan merokoklah beserta orang-orang yang merokok. Nah, gitu kira-kira artinya. Tapi tolong apa yang saya sampaikan jangan jadi dalil bagi yang merokok ya, karena kami bertiga nggak merokok. Lucu betul A.R. Fahrudin itu, seorang ketua umum PP Muhammadiyah dibonceng naik sepeda ontel dari kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Jalan Ahmad Dahlan itu ke UMY, naik sepeda ontel, dan dia kawan dekat Soeharto. Orang nggak ngerti kalau itu ketua umum PP Muhammadiyah, itulah sufi modern itu. Jadi sufi orang yang dekat kepada Allah. Bagi Muhammadiyah itu bukan dilihat dari pakaian dan sorbannya yang kalau dalam bahasa Arab diuntel-untel itu di atas kepala, nggak itu. Tapi apa yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa, terutama dalam konteks pendidikan. Coba lihat misalnya lembaga pendidikan Islam di dunia, Al-Azhar, Ain Syams, Taiwan, di Aljazair itu nggak ada apa-apanya, di bawah Universitas Muhammadiyah Malang. Maka yang paling bagus di dunia ini untuk kampus Islam itu adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMSU ke-69, dunia bukan akhirat. UIN aja di bawah. UIN di bawah. Tepuk tangan untuk Ustaz Ilyasa. Dia gak akan pernah marah kalau saya kritik begitu. Pahlawan nasional yang dari Muhammadiyah itu gak kurang dari 15 orang. Sampai Juanda itu juga dari Muhammadiyah. Lah kalau seandainya ada paham dakwah yang baru, tiba-tiba mengatakan dia yang paling Islami, lu dari mana asalnya? Yang terkadang lebih militan dalam sholat jamaah tapi nggak mampu bangun
peradaban. Islam itu adalah, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah dan tajrid. Mereka doang gerakan dakwah, tapi tajridnya itu tidak. Karena gerakan tajrid itu kita punya gedung yang megah seperti ini. Coba cari gedung mereka, ada enggak? Maka jangan duakan Muhammadiyah, jangan poligami Muhammadiyah itu. Ibu-ibu suka nggak di poligami? Di madu suka nggak? Di racun sukanya. Jangan duakan Muhammadiyah. Ranting cabang PDM harus bersih ideologinya, ideologi Muhammadiyah. Maka pengajian seperti ini Mas Topik, ini rutinkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali Pak Ketua. Maka saya mengatakan PDM Labura terlalu maju Ramadan tahun ini. Orang lain, PDM lain belum buat, Labura sudah buat. Tapi jangan berhenti sampai di sini, mainkan di Facebook, mainkan di WhatsApp, sebar informasi ini. Kemudian kirim beritanya ke Pak Saiful Hadi agar dinaikkan ke Suara Muhammadiyah. Itu bukan ria, tapi tahadus bin nikmah. Agar bagaimana Labura ini menjadi pilot project PDM di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira cita-cita kita. Sama juga dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Kerembangan, pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin. Itu punya sekolah, punya rumah sakit. Bayangkan ambulansnya saja dari Alphard. Ambulansnya, saya yakin dan percaya kalau ambulans di Labura ini dari Alphard, masing-masing pengen sakit.